Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trikrama dengan nomor stambuk F551-20014. Saya berasal dari kelas A, S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yaitu penjelasan tentang sistem informasi geografis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian dari mata kuliah sistem informasi geografis. Baik saja langsung kepada materinya, yaitu kita mengetahui pertama yaitu perbedaan dari sistem informasi manajemen dan sistem informasi geografis. Yang mana sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi dalam mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Nah, mungkin contohnya seperti kalau di Unpad itu Siakat. Kemudian sistem informasi geografis, yaitu sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis ini menggunakan data yang bereferensi geografis atau data yang dikaitkan dengan letak geografis atau koordinat spasial permukaan bumi untuk mendukung analisa spasial. Kemudian lanjut ke definisi sistem informasi geografis, yang mana suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis atau berhubungan dengan lokasi-lokasi yang ada di permukaan bumi. Itu definisi dari sistem informasi geografis. Kemudian masuk kepada komponen-komponen yang ada pada sistem informasi geografis. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware, yang mana perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja sistem informasi geografis seperti CPU, monitor, printer, dan lain-lain. Kemudian bagian-bagian perangkat keras itu yang berfungsi sebagai berikut. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit, yang mana perangkat ini adalah perangkat utama komputer untuk memproses semua instruksi dan program. Kemudian ada Visual Display Unit, yang mana ini adalah komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU. Kemudian Disk Drive, yaitu sebagai CPU untuk menghidupkan suatu program, dan ada Tape Drive, yaitu sebagai bagian dari CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan. Kemudian ada Digitizer, adalah alat untuk mengubah data dari teristris menjadi data digital atau digitasi. Kemudian ada Printer atau alat untuk mencetak dalam data maupun peta dalam ukuran relatif kecil. Kemudian yang terakhir ada Plotter. Ini adalah seperti printer yang digunakan untuk mencetak peta, tapi hasilnya itu lebih besar daripada cetakan dari printer. Kemudian komponen yang kedua dari sistem informasi geografis yaitu ada perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak atau software ini komponen sistem informasi geografis yang berupa program-program pendukung kerja sistem informasi geografis seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat yang biasa digunakan itu atau biasa saya temui yaitu QGIS, ArcView, dan ArcGIS. Kemudian komponen yang ketiga adalah sumber daya manusia atau user. Manusia sebagai pengguna yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Komponen user ini yang mengelola data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau digitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Dan komponen yang terakhir yaitu data. Ini sangat penting. Data dan informasi biasanya didapatkan secara tidak langsung itu dengan cara mengimportnya dari perangkat lunak sistem informasi geografis. Kemudian secara langsung itu dapat kita dapatkan data secara digitasi data spasial dari peta dan memasukkan data atributnya dari tabel-tabel dan laporan dengan menggunakan keyboard. Kemudian adapun
format data sistem informasi geografis. Nah, datanya itu ada dua, format datanya itu ada dua. Yang pertama itu ada vektor. Nah, data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis, area atau daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama, dan nodes yang merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Nah, ini contoh dari gambarannya, ini adalah contoh di poligon, line. Kemudian ada format yang kedua yaitu data raster. Nah, data raster atau yang biasa disebut dengan cell grid. Ini adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel. Nah, ini contoh dari data raster. Kemudian, ketika kita berbicara tentang sistem informasi geografis, itu tentang geografis lah. Nah, itu tidak pasti berhubungan erat dengan peta. Nah, kita harus mengetahui apa itu peta. Pengertiannya, peta merupakan gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang diproyeksikan pada bidang datar menggunakan skala. Selanjutnya, jenis-jenis peta. Nah, kemudian jenis-jenis peta ini dibagi lagi berdasarkan isi, berdasarkan skala, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan tujuannya. Nah, untuk yang pertama berdasarkan isi, dibagi lagi menjadi dua, ada peta umum dan peta khusus. Yang mana peta umum itu adalah peta yang menggambarkan seluruh bentuk kenampakan alam yang di permukaan bumi, yang ada di permukaan bumi. Nah, baik berupa kenampakan fenomena alam asli maupun keadaan fenomena budaya yang terdapat di suatu tempat. Kemudian untuk peta khusus atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan suatu kenampakan alam tertentu yang ada di permukaan bumi guna memberikan informasi yang lebih spesifik. Kemudian selanjutnya ada jenis peta yang dibagi berdasarkan skala. Nah, peta yang diklasifikasikan berdasarkan skala ialah untuk memberikan informasi yang paling detail sampai yang menyeluruh. Peta kadaster memberikan informasi sangat detail dengan luas wilayah yang kecil, dan peta geografis memberikan informasi yang umum dan biasanya meliputi wilayah yang luas. Nah, jenis-jenis peta berdasarkan skala itu dibagi lagi. Ada peta kadaster, ada yang berskala besar, skala sedang, skala kecil, dan peta geografis. Dan ini contoh dari gambaran peta kadaster, dan ini contoh dari gambaran peta geografis. Lanjut ke jenis peta yang dibagi berdasarkan bentuk. Nah, pertama dibagi lagi dia. Pertama ada digital, peta digital. Yang mana peta digital ini peta yang digambarkan dengan bantuan program aplikasi komputer. Dan biasanya peta digital ini menggunakan sistem informasi geografis. Selanjutnya ada peta timbul atau relief, peta relief. Nah, peta yang menggambarkan bentuk sebenarnya dari permukaan bumi. Nah, dan ini biasanya berbentuk tiga dimensi. Selanjutnya ada peta datar, yang mana peta datar adalah peta yang digambarkan dalam bidang datar seperti kertas. Nah, biasanya ini dalam bentuk dua dimensi. Lanjut ke jenis peta yang dibagi berdasarkan tujuannya. Nah, yang pertama dari penting tujuannya itu peta pendidikan. Contohnya itu peta lokasi sekolah, SMA, SLTP. Kemudian ada peta ilmu pengetahuan. Contohnya itu seperti peta arah angin, peta penduduk, dan lain-lain. Kemudian ada peta informasi umum seperti peta pusat perbelanjaan. Kemudian ada peta turis. Nah, di sini seperti peta museum, peta rute bus. Ini yang dijelaskan yaitu geoprocessing. Saya jelaskan sini geoprocessing. Yang mana pengertian dari geoprocessing adalah sekumpulan fungsi yang melakukan operasi dengan berdasarkan dari lokasi geografis layer input. Nah, kemudian lanjut ke fungsinya. Nah, ada beberapa fungsi dari geoprocessing ini. Yang pertama ada fungsi dissolve, yaitu yang akan menggabungkan objek-objek dalam sebuah layer yang mempunyai nilai atau isi field tertentu yang sama. Kemudian ada fungsi merge,
yaitu menggabungkan beberapa peta menjadi satu peta dengan mengambil bentuk susunan tabel dari salah satu peta yang digabungkan. Selanjutnya, fungsi clip, yaitu untuk memotong peta dengan bentuk potongan berdasarkan bentuk objek dari peta yang lain. Selanjutnya ada intersect, yaitu untuk memotong input tema pada peta dan secara otomatis mengoverlaykan antara tema-tema yang akan dipotong dengan tema pemotongnya, dengan output tema memiliki atribut data dari kedua tema tersebut. Kemudian ada fungsi union, yaitu untuk mengoverlaykan dua tema dari dua atribut yang berbeda. Tema dari fungsi ini haruslah berupa poligon. Kemudian yang terakhir ada fungsi buffer, yaitu salah satu analisis spasial yang sering digunakan untuk mewakili suatu jangkauan pelayanan ataupun luasan yang diasumsikan berdasarkan jarak tertentu. Contohnya itu membuat sempadan sungai. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang sistem informasi geografis. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.